Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan menjelaskan teori Brunner untuk memenuhi tugas psikologi pembelajaran. Di sini saya tidak sendiri, saya dengan teman-teman anggota kelompok 8. Yang pertama saya sendiri, Mustika Maharani Jarkoni dengan 3 NIM terakhir 015. Selanjutnya ada Niken Ayu Parasari dengan 3 NIM terakhir 020. Dan terakhir teman saya Nadira Desva Fitri S dengan 3 NIM terakhir 045. Nah, ini berikutnya ada biografi tentang Jerome Seymour Brunner. Jadi Jerome Brunner ini lahir pada tahun 1915. Nah, Brunner ini adalah seorang ahli psikologi perkembangan dan ahli psikologi belajar kognitif. Jadi pendekatannya Brunner tentang psikologi itu adalah eklektik. Penelitiannya yang demikian banyak itu meliputi tentang persepsi manusia, motivasi, belajar, dan berpikir. Dalam mempelajari manusia, ia menganggap manusia sebagai pemproses, pemikir, dan pencipta informasi. Nah, ini Brunner mengemukakan belajar merupakan suatu proses aktif yang memungkinkan manusia untuk menemukan hal-hal baru di luar atau melebihi informasi yang diberikan pada dirinya. Berikutnya ada tahapan pembelajaran yang akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, di sini ada tahapan pembelajaran menurut Brunner. Tahapan yang pertama itu adalah tahapan inaktif. Nah, pada tahapan ini pembelajaran itu dilalui dengan pengetahuan secara aktif, dipelajari dengan menggunakan benda-benda yang konkret atau menggunakan situasi nyata. Nah, dalam tahap ini siswa itu lebih diberikan pembelajaran yang menggunakan benda-benda yang ada di sekitar kehidupannya. Selanjutnya ada tahapan ikonik. Pada tahapan ini, siswa diberikan pembelajaran dengan pengetahuan yang dipresentasikan atau diwujudkan dalam bentuk bayangan atau visual, imagery, gambar atau diagram yang menggambarkan kegiatan konkret atau situasi konkret ada pada tahap inaktif. Nah, jadi pada tahapan ini itu lebih menggambarkan atau mewujudkan dari tahap sebelumnya, yaitu tahapan inaktif, misalnya dari benda yang ada di sekitarnya, dia simbolkan, dia gambarkan, wujudkan pada tahapan ikonik ini. Dan tahapan yang terakhir adalah tahap simbolik. Pada tahapan pembelajaran ini, memberikan pengetahuan yang dipresentasikan dalam bentuk simbol-simbol abstrak. Simbol-simbol abstrak ini merupakan simbol arbiter yang dipakai berdasarkan kesepakatan orang-orang dalam bidang yang bersangkutan, baik simbol verbal, misalnya huruf, kata, kalimat, lambang-lambang matematika maupun lambang abstrak lainnya. Jadi setelah tahap ikonik yang sudah digambarkan, diwujudkan dari tahap inaktif, pada tahap simbolik ini dia lebih ke rumus-rumusnya untuk menuju simbol abstrak tersebut. Selanjutnya, nah ini contoh tahap pertahapan pada tahapan Brunner. Yang tahapan inaktif itu, jadi dalam kehidupan sehari-hari, seperti ibu itu sedang memberikan sebuah kue. Nah, anak tersebut, dia akan membagi kue tersebut. Pada pembagian tersebut, anak akan memperhatikan bahwa pembagian tersebut berbentuk seperti beberapa bagian lingkaran. Nah, selanjutnya pada tahap ikonik digambarkan sesuai
pada gambar tersebut bahwa kue tersebut dapat dibagi menjadi bagian 1/4 dari satu utuh kue lingkaran tersebut. Selanjutnya, setelah digambarkan dari tahapan tersebut, eh, dilanjutkan pada tahap simbolik. Anak tersebut dapat merepresentasikan bahwa ternyata dari kue tersebut dapat dibagi menjadi 1/4 dan dapat disimbolkan bahwa 1/4 itu juga termasuk 25%. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, berikutnya ini ada teorema-teorema tentang cara belajar dan mengajar matematika. Jadi menurut Bu Nur itu ada 4 prinsip tentang cara belajar dan mengajar matematika. Nah, untuk prinsip yang pertama itu ada teorema penyusunan. Jadi teorema ini tuh menyatakan bahwa bagi anak, cara yang paling baik untuk belajar konsep belajar itu konsep dan prinsip dalam matematika dengan melakukan penyusunan representasinya. Nah, ini contohnya ini kan 2 ditambah 3 sama dengan 5. Jadi representasinya menggunakan kotak. Jadinya ada kotak 2 ditambah 3 kotak. Jadinya ini totalnya ada 5 kotak. Nah, berikutnya ada teorema notasi. Jadi, teorema notasi ini mengungkapkan bahwa dalam penyajian konsep, notasi memegang peranan penting. Notasi yang digunakan dalam menyatakan sebuah konsep tertentu harus disesuaikan dengan tahapan perkembangan kognitif siswa. Jadinya, notasinya itu disesuaikan dengan jenjang siswanya. Misal kalau SD itu SD kan kayak taunya eh, tambah, kali, kurang, terus juga mungkin udah diajari tentang kuadrat. Nah, sedangkan untuk SMP itu kayak fungsi Y sama dengan 2X ditambah 3. Nah, kalau SMA itu fx sama dengan 2X plus 3 gitu. Nah, terus ada teorema yang ketiga, yaitu tentang teorema kekontrasan dan keanekaragaman. Nah, jadi di teorema ini tuh dinyatakan bahwa mengubah mengubah representasi konkret menuju representasi yang lebih abstrak pada suatu konsep dalam matematika. Hal ini dapat dilakukan dengan kegiatan pengontrasan dan keanekaragaman. Nah, ini tuh contohnya ini kayak dalam pembelajaran bilangan. Nah, kan apa itu bilangan ada banyak kan kayak bilangan ganjil, genap, prima dan sebagainya. Dan juga ini ada contoh lain yaitu tentang kayak pengertian persegi panjang, terus bujur sangkar, belah ketupat dan lainnya. Dan yang terakhir ini ada teorema pengaitan. Jadi teorema pengaitan ini menyatakan bahwa dalam matematika antara satu konsep dengan konsep lainnya terdapat hubungan yang erat, bukan saja dari segi isi, namun juga dari segi rumus-rumus yang digunakan. Nah, ini contohnya ini ada kayak konsep dalil Pitagoras kan itu diperlukan untuk menentukan triple Pitagoras atau pembuktian rumus-rumus kuadrat dalam trigonometri. Berikutnya ini ada belajar penemuan. Nah, jadi salah satu model instruksional kognitif yang sangat berpengaruh ialah model dari Brunner pada tahun 1966 yang dikenal dengan nama belajar penemuan atau biasa kita sebut discovery learning. Jadi Brunner menganggap bahwa belajar penemuan itu sesuai dengan pencarian pengetahuan secara aktif oleh manusia dan dengan dirinya sendiri memberikan hasil yang paling baik. Nah, jadi pengetahuan yang diperoleh dengan belajar penemuan itu ada menunjukkan beberapa manfaat. Nah, manfaat yang pertama itu pengetahuan itu bertahan lama atau mudah diingat. Jadi pengetahuan yang udah didapat oleh siswa itu lebih bertahan lama. Yang kedua, hasil belajar penemuan mempunyai efek transfer yang lebih baik daripada hasil belajar lainnya. Jadi, eh, waktu menerapkan model ini tuh hasilnya itu lebih baik dari hasil belajar lainnya. Yang ketiga, ada belajar penemuan meningkatkan penalaran siswa dan kemampuan untuk berpikir secara bebas. Jadinya
dalam belajar penemuan itu dapat meningkatkan pengarahan siswa. Jadinya dalam model itu siswa itu berpikir bagaimana kayak menemukan suatu rumus atau misal ada kayak yang diketahui volume balok terus menggunakan pendekatan itu untuk mencari volume limas. Nah, berikutnya yang keempat ada belajar penemuan membangkitkan keingintahuan siswa dan memberi motivasi untuk belajar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu aplikasi teori belajar Jerome Bruner dalam pembelajaran matematika. Dengan adanya peningkatan taraf kemampuan berpikir para siswa sesuai dengan perkembangan kedewasaan atau kematangan mereka, Bruner menganjurkan digunakannya pendekatan spiral dalam pembelajaran matematika. Karena sebuah materi matematika itu seringkali perlu diajarkan dalam beberapa kali pada siswa yang sama selama kurun waktu siswa tersebut berada di sekolah. Tetapi dari saat pembelajaran yang satu ke saat pembelajaran berikutnya, terjadi peningkatan dalam tingkat keabstrakan dan kompleksitas dari materi yang dipelajari, termasuk peningkatan dalam keformalan sistem notasi yang digunakan. Dalam belajar penemuan, metode dan tujuan tidak sepenuhnya seiring. Tujuan belajar bukan hanya untuk memperoleh pengetahuan saja, namun tujuan belajar sebenarnya ialah untuk memperoleh pengetahuan dengan suatu cara yang dapat melatih kemampuan-kemampuan intelektual para siswa dan merancang keingintahuan mereka dan memotivasi kemampuan siswa. Dalam belajar penemuan, siswa mendapat kebebasan sampai batas-batas tertentu untuk menyelidiki secara perorangan atau dalam suatu tanya jawab dengan guru, atau oleh guru dan atau siswa-siswa yang lain, untuk memecahkan masalah yang diberikan oleh guru atau oleh guru dan siswa secara bersama-sama. Ini biasanya dalam bentuk diskusi. Nah, dalam aplikasi teorema belajar Jerome Bruner, peranan guru antara lain yang pertama yaitu merencanakan pembelajaran sedemikian rupa sehingga pelajaran tersebut terpusat pada masalah-masalah yang tepat untuk diselidiki oleh para siswa. Selanjutnya yang kedua yaitu menyajikan materi pelajaran yang diperlukan sebagai dasar bagi para siswa untuk memecahkan masalah. Sudah seharusnya materi pelajaran itu dapat mengarah kepada pemecahan masalah yang aktif dalam belajar penemuan. Misalnya, dengan penggunaan fakta yang berlawanan. Guru hendaknya mulai dengan sesuatu yang sudah dikenal oleh siswa, kemudian guru mengemukakan sesuatu yang berlawanan. Dengan demikian terjadi konflik dengan pengalaman siswa. Akibatnya timbullah suatu masalah. Dalam keadaan yang ideal, hal yang berlawanan itu menimbulkan suatu kesangsian yang merangsang para siswa untuk menyelidiki masalah itu, menyusun hipotesis-hipotesis, dan mencoba menemukan konsep-konsep atau prinsip-prinsip yang mendasari masalah tersebut. Yang ketiga, guru harus memperhatikan tiga cara penyajian yang telah dibahas terdahulu. Cara-cara penyajian itu ialah dengan cara enaktif, ikonik, serta simbolik. Contoh cara-cara penyajian ini telah diberikan dalam uraian yang sebelumnya. Untuk menjamin keberhasilan belajar, guru hendaknya jangan menggunakan cara penyajian yang tidak sesuai dengan tingkat kognitif siswa. Disarankan agar guru mengikuti aturan penyajian dari enaktif, ikonik, lalu simbolik. Perkembangan intelektual diasumsikan mengikuti urutan enaktif, ikonik, dan simbolik. Jadi, harapan tentang urutan pengajaran itu bisa dilakukan secara urut, tidak teracak, sesuai dengan kemampuan siswa. Yang keempat, bila siswa memecahkan masalah di laboratorium atau secara teoritis, guru hendaknya berperan sebagai seorang pembimbing atau tutor.
Guru hendaknya jangan mengungkapkan terlebih dahulu prinsip atau aturan yang akan dipelajari, tetapi guru memberikan saran-saran apabila diperlukan. Sebagai seorang tutor, guru sebaiknya memberikan umpan balik pada waktu yang tepat. Umpan balik sebagai perbaikan hendaknya diberikan dengan cara sedemikian rupa sehingga siswa tidak tergantung pada pertolongan guru. Dan akhirnya siswa harus melakukan sendiri fungsi dari tutor guru tersebut. Dan yang terakhir, menilai hasil belajar melupakan suatu masalah dalam belajar penemuan. Seperti yang kita ketahui, tujuan-tujuan dalam belajar penemuan tidak dapat dirumuskan secara mendetail. Tujuan dan proses itu tidak seiring sehingga secara besar tujuan belajar penemuan adalah mempelajari generalisasi dengan menemukan sendiri generalisasi-generalisasi tersebut. Di lapangan, penilaian hasil belajar penemuan meliputi pemahaman tentang prinsip-prinsip dasar mengenai suatu bidang studi dan kemampuan siswa untuk menerapkan prinsip-prinsip tersebut pada situasi baru. Untuk itu, tes dalam pembelajaran ini dapat berupa tes objektif dan tes isai. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang kurikulum spiral, di mana kurikulum spiral ini sebuah usulan yang diusulkan oleh Brunner, yaitu sebuah kurikulum karena ia percaya bahwa mata pelajaran apapun dengan tingkat kesulitan apapun dapat diajarkan kepada seorang anak pada tahap perkembangan manapun. Artinya, pada kurikulum spiral ini, siswa dapat meninjau kembali dan memastikan bahwa setiap langkah pembelajaran terikat dengan tahap sebelumnya, sehingga sifat gaya pembelajaran berulang-ulang dan kesulitan semakin meningkat, atau pengulangan ide yang sama secara terus-menerus. Kurikulum spiral ini memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama yaitu siswa mengunjungi kembali topik yang sama secara berkala. Yang kedua, kompleksitas topik meningkat setiap kali mengunjungi kembali. Yang ketiga, pembelajaran baru memiliki hubungan dengan pembelajaran sebelumnya. Brunner juga mengemukakan istilah yaitu scaffolding. Pada scaffolding ini, guru melakukan hal dengan menyusun kegiatan berdasarkan pengetahuan yang dimiliki siswa dan dengan cara membantu mereka mencapai hasil belajar yang diinginkan. Pada tahap scaffolding ini, pertama guru mendemonstrasikan proses tersebut sementara siswa memperhatikan. Kemudian guru membiarkan siswanya bergerak dan guru melakukan bertahap mundur dan menawarkan dukungan serta umpan balik bila diperlukan kepada siswanya. Jadi pada tahap scaffolding ini, guru istilahnya membantunya secara bertahap dari bawah, membimbing siswa itu untuk menuju puncak api tersebut seperti representasi gambar di samping itu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada contoh instruksional belajar dengan teori penemuan. Berikut adalah contoh instruksional belajar dengan metode penemuan yang dikemukakan oleh Brunner yang bekerjasama dengan Dines. Terdapat suatu kelas yang terdiri dari siswa-siswi yang berusia 8 tahun dan diperkenalkan pada 3 jenis papan. Papan yang pertama disebut papan persegi X atau pada gambar yang paling kiri. Selanjutnya, papan yang tengah adalah papan yang berbentuk persegi panjang dengan sisi-sisinya adalah X dan 1 yang dapat kita sebut dengan papan 1X atau X saja. Selanjutnya, papan yang paling kanan adalah papan persegi kecil yang sisi-sisinya adalah 1, sehingga disebut papan 1. Pertama-tama,
Brunner meminta siswa untuk bermain-main dengan ketiga papan tersebut. Masing-masing papan itu jumlahnya banyak. Setelah itu, Brunner bertanya kepada siswa, dapatkah siswa-siswa tersebut membuat persegi yang ukurannya lebih besar dari persegi X dengan merangkai papan-papan jenis pertama, kedua, dan ketiga? Lalu sebagian besar siswa menyusun persegi-persegi itu seperti pada gambar yang paling bawah. Nah, selanjutnya, Brunner Brunner meminta siswa-siswa tersebut menjelaskan apa yang baru saja ia peroleh. Siswa-siswa tersebut menjawab bahwa siswa itu memiliki sebuah persegi X dengan dua buah persegi satu X dan sebuah satu. Setelah itu, Brunner memperkenalkan simbol X untuk melambangkan persegi X dan simbol plus untuk dan. Dengan memakai simbol-simbol tersebut, persegi tersebut dapat dinyatakan dengan X kuadrat plus 2X plus 1. Cara lain untuk menyatakan persegi tersebut adalah dengan X dan 1 pada setiap sisi-sisinya, sisi yang tegak dan sisi yang tidur samping, di samping kanan dan di bawah. Sisi tersebut dilambangkan sebagai X plus 1, dan persegi yang diperoleh adalah X plus 1, X plus 1. Dari dua cara untuk menggambarkan persegi yang sama tersebut, diperoleh persamaan X kuadrat plus 2X plus 1 sama dengan X plus 1, X plus 1. Selanjutnya, siswa diminta untuk membuat persegi dengan menurunkan notasi yang sebelumnya sehingga diperoleh hasil sebagai berikut. Yang paling kiri itu adalah X kuadrat plus 2X plus 1, di mana bisa dituliskan dengan X plus 1, X plus 1. Selanjutnya diturunkan lagi menjadi X kuadrat plus 4 atau X plus 2, X plus 2. Selanjutnya X kuadrat plus 6X plus 9 atau X plus 3, X plus 3. Dan yang terakhir adalah X kuadrat plus 8X plus 16 atau X plus 4, X plus 4. Dari hasil tersebut, Brunner menduga bahwa siswa-siswa itu akan menemukan perbedaan dalam contoh-contoh persegi 1, persegi 2, persegi 3, dan persegi 4. Banyaknya X pada masing-masing persegi tersebut secara berturut-turut adalah 2, 4, 6, dan 8. Sedangkan banyaknya persegi 1 pada masing-masing persegi 1, 2, 3, 4 berturut-turut adalah 1, 4, 9, dan 16. Brunner yakin setiap kali siswa mengalami kesulitan, mereka akan kembali pada contoh-contoh sebelumnya dan mencoba untuk menyelesaikannya. Nah, dari contoh instruksional belajar dengan metode penemuan yang tadi, ada beberapa hal yang dapat diperhatikan, yaitu yang pertama, menemukan sendiri beberapa persegi dengan ukuran yang berbeda-beda dan menamai persegi yang diperoleh berdasarkan ukuran yang diperoleh dari ukuran tiga jenis papan sebagai benda konkret yang dimanipulasi sendiri oleh siswa. Yang kedua, konsep-konsep yang terkait dengan hal yang ditemukan siswa pada contoh di atas adalah penjumlahan, perkalian, bangun datar, dan persegi panjang. Dan yang terakhir, melalui benda konkret yang diberikan ke siswa, konsep yang ditemukan siswa adalah berbagai macam persegi yang lain dari contoh diberikan oleh guru dalam menamai persegi yang diberikan tersebut. Berikut adalah penjelasan dari kelompok kami. Saya serahkan ke moderator. Itu tadi penjelasan mengenai teori Brunner dari kelompok 8.
Bila ada salah kata dari kelompok kami mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.